Oke, eh, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Richard dari Sibarani. Saya berasal dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur, kelas Sipil Gedung 1 dengan NIM 43524630056. Di sini izinkan saya untuk memberikan kalian mengenai pemahaman tentang diagram Witten itu seperti apa untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur beton. Baik, mari kita langsung mulai saja. Mulai dari apa itu diagram Whitney? Nah, diagram Whitney merupakan penyederhanaan diagram, ya, penyederhanaan diagram tegangan-regangan beton pada kondisi ultimate, di mana distribusi tegangan beton digantikan dengan balok tekan persegi panjang yang ekuivalen agar perhitungan gaya tekan pada balok atau kolom beton bertulang menjadi lebih mudah. Nah, lanjut. Latar belakangnya apa sih? Kenapa kita membutuhkan diagram Whitney? Pertama, beton bertulang merupakan material konstruksi komposit yang memadukan beton dan baja tulangan guna mengatasi kelemahan beton terhadap gaya tarik. Nah, beton memiliki kekuatan tinggi dalam menahan tekan, namun lemah terhadap tarik. Sedangkan baja memiliki kekuatan tarik yang sangat baik. Nah, kombinasi keduanya menghasilkan material yang mampu menahan gaya tekan dan tarik secara bersamaan sehingga lebih kuat, efisien, dan fleksibel untuk berbagai jenis struktur bangunan. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada gambar di mana ketika beton, ketika balok beton ya diberi beban yang melebihi uh, apa ya, yang melebihi faktor rencananya, itu melebihi MPa, FC aksennya, maka dia akan mengalami retak. Ya, maka dia akan mengalami retak. Itu kondisi di mana tidak adanya tulangan ya. Dia akan mengalami retak karena terjadinya lendutan terhadap balok tersebut. Oleh karena itu, tulangan itu sangat perlu. Nah, untuk menghitung tulangan banyak sekali cara ya, dan lumayan rumit juga. Namun di sini dengan adanya diagram Whitney, itulah membuat dia lebih mudah. Kita langsung aja. Tujuannya lalu apa? Diagram Whitney itu setelah kita lihat latar belakangnya adalah mempermudah perhitungan gaya tekan dan kekuatan lentur beton bertulang melalui penyederhanaan distribusi tegangan. Lalu menstandarkan proses perancangan agar sesuai dengan ketentuan desain struktur beton yang berlaku. Lalu meningkatkan keamanan dan akurasi dalam memperkirakan kapasitas ultimate beton bertulang. Nah, kita lanjut. Diagram Whitney sendiri yaitu distribusi tegangan pada beton sebenarnya. Oke, diagram Whitney. Kenapa diagram Whitney itu ada? Oke, jadi distribusi tegangan pada beton sebenarnya berbentuk parabola non-linear, sehingga bila digunakan bentuk hasilnya perhitungan gaya tekan itu harus diintegrasi fungsi tegangan. Jadi hitungnya itu dengan integrasi fungsi tegangan. Oleh karena itu Whitney menyederhanakan bentuk tersebut menjadi blok persegi, ya, blok persegi panjang ekuivalen. Dalam model ini, di mana tegangan rata-rata itu sama dengan 0,85 FC aksen dan juga tinggi blok tekan sama dengan A, yaitu dilambangkan dengan A sama dengan B1 dikali C. Oke, jadi kita langsung saja melihat pada gambar. Oke, sebelum itu dengan demikian nilai C ya itu adalah 0,85 dikali FC aksen dikali B dikali A. Nah, pada kita lihat di gambar ya. Pada gambar di situ ada garis putus-putus. Itu merupakan sumbu netral di mana C adalah jarak sumbu netral tersebut. Nah, lalu yang di bawah itu adalah IS ya. IS dan di atas itu ada IS aksen, oke? Nah, di atasnya lagi ya, di atas CU itu ada yang namanya epsilon epsilon CU, di mana epsilon CU kita sepakati biasanya dengan nilai 20.000 MP 200.000 MPa. Nah, teman-teman semuanya, saya izin menjelaskan. Pada kondisi lentur, beton bagian atas menahan gaya tekan C, sedangkan tulangan baja bagian bawah menahan gaya tarik T. Diagram Whitney oleh karena itu, diagram Whitney sendiri mempermudah perhitungan dengan membantu menentukan posisi sumbu netral C, ya, yaitu garis dari jarak atas sampai ke putus-putus. Lalu menentukan tinggi blok tekan yang dilambangkan dengan A,
di mana nilai A itu sendiri itu ada di diagram Witten itu sendiri yang bentuknya blok persegi panjang, di mana nilai A tersebut itu didapat untuk menentukan momen nominalnya nanti. Lalu ada menghitung momen nominal dengan persamaan yang lebih sederhana. Oke, jadi urutannya adalah kita lihat dulu gambar yang pertama dengan garis kuning itu. Itu untuk menentukan nilai C. Oke, untuk menentukan nilai C. Nah, nilai C-nya itu untuk apa selanjutnya? Nilai C selanjutnya itu kita bisa menentukan nilai A. Ya. Ketika kita sudah menentukan nilai A, maka kita dapat lanjut untuk menentukan momen nominal. Rumus momen nominalnya di selanjutnya. Nah, momen nominal sendiri sama dengan AS dikali F ya dikali D dikurangi A per 2. Oke. Di mana nilai A itulah yang kita butuhkan dari diagram Witten tadi. Di mana A merupakan luas penampang tulangan tarik yang kita gunakan. Lalu kuat leleh lalu F yaitu kuat leleh baja tulangan ya, dan D jarak tulangan tarik dari serat tekan maksimum, atau bisa dibilang kalau misalkan D ketika kalian sudah masuk matkul struktur beton itu merupakan tinggi efektif ya, tinggi efektif dari dimensi balok. Nah, lalu A sendiri adalah tinggi blok tekan ekuivalen beton, hasil penurunan dari distribusi tegangan Whitney. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dan juga bagaimana cara kita menghitung lebih sederhana mengenai tulangan ya, jarak tulangan sengkang yang dibutuhkan untuk beton menggunakan diagram Whitney. Mungkin saja, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.